Assalamualaikum semua. Saya resep lagi ya, resep donat metode 4 menit dan 7 menit. Nah, ini hasilnya gembul, berweight tinggi, lembut, dan bisa dijadikan sebagai ide jualan ya. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama-tama masukin 200 gram tepung protein tinggi, 50 gram protein sedang, 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk. Nah, ini kita aduk dulu sampai kecampur rata. Lanjut masukin 1 butir telur dan ditambahin air es kira-kira 90 sampai 100 ml ya. Nah, ini akan kita mixer dengan kecepatan paling lambat sampai kecampur rata kira-kira 4 menitan. Nah, setelah 4 menit gitu, kita masukin Vernifan dan BI ya teman-teman ya, kita masukin, lalu kita mixer lagi dengan kecepatan paling rendah juga sampai ke menit ke-7 ya. Nah, ini tujuannya dimasukin pertengahan biar nanti raginya tidak cepat bekerja pas kita rounding ya. Setelah menit ke-7 kita masukin margarin, garam, dan SP ya. Lanjut kita aduk sampai kalis elastis kira-kira 15 menitan dengan kecepatan, di sini aku pakai kecepatan nomor 3 teman-teman ya. Nah, ciri-ciri adonan udah kalis, udah mulus, licin, mengkilat. Jika kita rentangkan, dia akan membentuk spiral tipis atau boleh dinamakan dengan window pan. Nah, setelah ada ciri-ciri seperti itu, berarti udah kalis elastis. Kita pindahkan ke alas kerja. Nah, di sini akan kita bagi-bagi adonan. Di sini dibagi adonan menjadi 30 gram ya per masing-masing. Nah, metode 47 ini berguna supaya donatnya nggak cepat over popping ya teman-teman ya. Pas kita membagi adonan, raginya tidak cepat bekerja. Jadi kita bisa merondingnya tanpa ada gelembung-gelembung udara yang banyak di adonan ya. Nah, pas di rounding ini kita masih sama-sama belajar, kadang-kadang bisa kurang padat ya, masih bergelembung-gelembung gitu, maka diusahakan sepadat mungkin jadi hasilnya nanti bisa bagus ya. Lakukan meronding adonan sampai selesai. Nah, setelah selesai dironding semua, ini kita akan diamkan. Di sini akan aku diamkan ke dalam kotak ya, kira-kira 30 menitan. Nah, setelah 30 menitan, ini akan kita cetak. Ini aku pakai cetakan ukuran diameter 7 cm. Kita persiapkan alas dan tepung ya. Di sini akan kita masukin dulu donatnya ke dalam tepung, lanjut kita masukin ke dalam cetakan, lalu kita lubangi. Di sini pakai kumparan benang aja ya, dan kita taruh di alas donat. Lakukan cara yang sama sampai selesai, berulang kali ya. Nah, setelah selesai semua, ini akan kita diamkan kira-kira 2 jaman.
Setelah 2 jaman, ini donatnya udah gembul-gembul, udah gemoy gitu. Maka akan siap kita goreng ya. Ciri-ciri donatnya sudah siap goreng. Jika kita tekan perlahan, dia akan kembali ke bentuknya semula. Nah, ini minyaknya udah panas, api sedang cenderung kecil. Nah, di sini karena aku kehabisan minyak, tidak lihat minyak tadinya, jadi dipakai minyaknya sedikit ya. Jadi kalau pakai minyak sedikit itu dia akan cepat sekali gosong ya teman-teman ya. Jadi nanti pakai minyak yang banyak, jadi teksturnya itu bisa bagus ya, nggak gosong-gosong seperti ini. Ini bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Lakukan menggorengnya sampai selesai. Nah, ini dia hasil keseluruhannya. Whiteringnya kelihatan kokoh dan tinggi, gembul-gembul, gak menghisap minyak sama sekali. Bisa disimpan dan dijadikan sebagai ide jualan ya jika ditopping. Ditunggu kira-kira 30 menitan atau sampai benar-benar dingin baru kita topping. Jadi hasilnya itu bisa kokoh ya. Jika ditopping pas baru matang, maka whiteringnya itu akan kelihatan melempem gitu ya, nggak bagus. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.